Assalamualaikum. Wih, makin gede weh. Ayo semangat. Ya, lemah kali. Wah, udah mulai nih. Nah. Target 20 kilo turun. Oke, ini bisa. Cukup diri kanan. Jangan berat-berat. Terlalu berat itu. Biasa berat-berat bro. Sekarang aja mau ngapain nih? Ini dia Elva Talk. Let's talk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Lagi ngapain apa antum? Ini kita belajar ngangkat Ustaz. Awalnya cuma dari 2 kilo, 3 kilo. Sekarang udah 5 kilo. Enggak, 10 kilo nih Ustaz. 10 kilo kita. Bertahap. Bertahap Ustaz. Entar lagi 10 kilo kita Ustaz. Oh, belum yang 10 kilo. Belum. Masya Allah, Masya Allah. Pengennya pakai kata ini Ustaz. Apa? Ada hadis mengatakan katanya mukmin yang kuat yang cintai sama Allah Ustaz. Nah, gitu. namanya kuat badannya doang. Loh iya kan bukan yang kotak-kotak sehat gitu Ustaz. Allah. Ya memang hadis Nabi SAW benar. Di mana beliau menjelaskan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Betul. Kata Nabi SAW, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Masya Allah. Tapi di setiap orang beriman ada kebaikan. Hadisnya itu nggak nyampe sini. Nabi melanjutkan ihris ala ma yanfa'u. Engkau bersemangatlah untuk meraih semua yang bermanfaat buat diri. Wasta'in billah, minta tolong sama Allah. Wala ta'jaz, jangan jadi orang yang lemah gitu. Cuma kekuatan yang dimaksud dalam hadis ini itu bukan kekuatan fisik. Kalau bicara kekuatan fisik nomor berapa deh gitu. Yang terpenting itu kekuatan iman. Oh bukan fisik kayak fitness begini Ustaz. Coba kita lihat berapa banyak orang yang kuat-kuat tuh di tempat fitness, yang badannya kotak-kotak mungkin ya, tapi waktu azan nggak ke masjid, nggak kuat kakinya ke masjid. Padahal dia bisa berjam-jam, mungkin kalau bicara ngangkat beban mungkin sudah puluhan kilo. Kalau dia selalu lari mungkin sudah masya Allah. Ini masih susah dia Ustaz. Ini Ustaz, teman anak Ustaz. Dulu badannya kayak anak Ustaz. Tapi alhamdulillah dia 2 bulan nanti udah latihan, udah gak ada perutnya udah lumayan Pak Ustaz. Masya Allah, anak masih Masya begini Allah. Ustaz. Ya tetap latihan terus tafadhol, tapi ingat Berpahala. kekuatan yang dalam hadis itu adalah kekuatan iman dahulu, kekuatan tekadnya untuk meraih yang di sisi Allah SWT, bukan hanya kekuatan fisik doang gitu. Kalau bicara dapat pahala, mau pahala buat apa maksudnya? Ya kalau misalnya di musim sehat yang fitness pengen dapat pahala gitu Ustaz. Dapat pahala nggak sih Ustaz? Musim-musim gini Ustaz? Tergantung niatnya mah. Anak kayaknya mau nyoba dulu. Betul, nanti ngobrol. Mau nyoba yang ini atau yang enggak? ini aja Ustaz kayaknya Ustaz. Ini kok kayaknya keren yang ini. Ini gimana nih?
Masya Allah. Ini bebannya berapa kilo nih? Caranya ini. Bebannya berapa kilo nih? Jangan coba 30. 30 apa? Enggak, satu anunya itu 30 Ustaz. 30 kilo. Satu beban itu 10. Jadi mewakili kalau satu berarti 10. Masya Allah. Enteng Ustaz. Saat narik buang napas Ustaz. Saat naik narik. Biar tidak ambeien juga Ustaz. Oh, jadi diatur nafasnya. Biar apa? Biar tidak ambeien. Cedera juga gara-gara semuanya. Masya Allah. Kayaknya kurang berat nih. Kurang berat, San. Oke, tapi nantilah kita. Tadi apa pertanyaannya? Pahala nggak sih, Sot? Kita gini, Sot, fitness gitu? Jadi tadi anak narik tuh setiap narik berapa 10 kebaikan? Iya. 10 kebaikan. Betul, Sot. Dapat dari mana? Loh, katanya mukmin yang kuat itu tadi, Ustaz. Jadi jelasin dulu biar nggak salah nih. Masya Allah. Antum situ aja, Betul. Oke, bismillah Ustaz. Berarti anak tinggal niat biar supaya kuat saat malam Ustaz. Biar kakinya kuat, Ustaz 11 rakaat nanti Ustaz. Nggak cuma 2 doang nanti Ustaz. Pahala Ustaz ya. Nah, ini bicara niat ya. Jadi memang ada perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kenapa kita disuruh nuntut ilmu? Sampai ada sebuah ungkapan, ibadatul awam ada, wa adatul arifin ibadah. Ibadahnya orang awam itu kadang-kala hanya sekedar rutinitas saja, hanya kebiasaan. Sholat pun kebiasaan, puasa pun kebiasaan itu. Jadi niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, niat agar dicintai Allah, itu kadang-kala tidak hadir ketika mereka melaksanakan ibadah tersebut. Tapi kalau orang-orang yang ngerti sama Allah ya, orang-orang yang dekat sama Allah, dia melakukan sesuatu kebiasaan, itu nilainya ibadah. Sampai tidurnya pun ibadah. Sampai makannya pun ibadah. Maka disinilah pentingnya kita belajar lagi itu. Supaya semua yang kita lakukan dalam kehidupan ini, seperti yang kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makan, olahraga kita, jalan kita, istirahat kita, semuanya bernilai ibadah. Itu kembali kepada tadi pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa nanti disampaikan kita perlu ada kajian di tempat gym umpamanya, supaya yang sehat-sehat ini bukan hanya sehat badannya. Jangan sampai memahami hadis al-mukminul qawi, badannya jadi di sini ditulis mukmin kuat, lebih baik gitu ya. Jadi mereka semangat. Tapi pas waktu sholat pada istirahat selonjoran. Ini kan nggak benar. Jadi kuat utamanya adalah kekuatan iman, kekuatan azimah. Oke, kalau gitu kesimpulannya anak mau gym setiap hari Ustaz. Tapi niatnya ibadah Ustaz. Tunggu dulu, antum tuh harus belajar juga bagaimana gym yang baik. Iya, apakah memang tiap hari itu bagus? Biar cepat apa? Cepat gede lagi. Coba Sabit nih, jelasin nih. Gimana sih sebenarnya pola gym yang bagus tuh? Pola gym yang bagus biasanya kalau seperti musim pandemi ini lebih baik kita pemeliharaan aja Ustaz. Pemeliharaan. Seminggu bisa 3 kali. Cuma 3 kali? 3 kali itu pemeliharaan. Untuk peningkatan itu lebih dari seminggu bisa 4, 5, bahkan sampai tiap hari bisa. Kalau bicara tiap hari itu dalam sehari berapa jam? 1 jam sampai 2 jam lah. Maksimal tuh 2 jam Ustaz. Masya Allah. Tuh ingat tuh. 2 jam. 1 sampai 2 jam. Jadi kalau nge-gymnya 1 jam, sholat malamnya 1 jam juga gitu kan? Iya. Katanya niatnya buat ibadah yuk. Iya, insya Allah Ustaz. Kan kita coba dulu nanti Ustaz. Jadi memang tadi kita harus menyeimbangkan mungkin tadi ya. Kalau dari sisi agama sih Mas Syafitnya Anda lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbicara tubuh kita juga punya hak. Jadi orang yang sholat malam terus, yang puasa sunnah terus juga nggak baik gitu loh. Karena itu akan membuat tubuhnya jadi lemah ya. Kita lihat ketika mau perang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu udah deket tempatnya musuh, Nabi nyuruh sahabat untuk buka puasa. Kenapa? Karena akan lebih kuat gitu. Jadi intinya kalau bicara berapa kali dalam sepekan atau dalam sehari dalam Islam itu jangan sampai mendolimi dirinya sendiri. Mas Hafid, selain tadi kalau bicara gymnya, makannya ini loh. Jadi orang kadang nge-gym terus tambah sakit bukan tambah sehat. Kita gimana? Malah nambah
berat badan 5 kilo habis nge-gym. Yang penting pola makan dijaga. Terutama pagi itu harus buah, jangan karbo. Kalau karbo kita pagi langsung makan nasi ya percuma. Tapi yang dijual di pinggir-pinggir itu nasi kuning, nasi uduk, bubur. Nggak ada salad gitu. Kembali lagi ke niat Ustaz. Oh, kembali ke niat ya. Niatnya apa tuh? Niatnya. Subhanallah. Kemudian malam juga Ustaz perlu diperhatikan. Sebab kebanyakan yang salah ini mau tidur itu masih makan itu. Kalau makan buah enggak apa-apa, banyak karbonya ini. Kalau kita habis makan langsung tidur, nah itu yang rawan itu. Bukan tambah di daging gitu, Safi? Iya, daging plus lemak tambah busu. Makanan enak-enak di jalan tuh malam, kalau pagi nggak ada. Nggak ada yang jual. Enaknya malam. Masya Allah. Berarti ya ini juga penting kalau bicara selain nge-gym kan jaga makan juga. Makan. Kan dalam agama kita juga kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum jangan berlebih-lebihan. Jadi ada ilmunya juga tuh. Afwan Ustaz, Ana mau tanya dalam sisi agama ini, dalam sisi ibadah agama, larangan apa yang harus kita hindari lah Ustaz, batasan-batasannya dalam nge-gym di tempat umum seperti ini Ustaz? Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat, afwan, bebas-bebas aja kita nge-gym dimanapun, asalkan tadi batasan-batasan syariatnya dijaga. Secara umum kita ngelihat di tempat gym itu ada beberapa mungkarat ya, di mana mereka biasanya pakai musik ya, dan kita tahu sendiri bagaimana hukum musik ini. Selain dia melalaikan, kalau bicara mungkin dengar adzan dia nggak dengar adzan gitu, lewat tuh seperti itu. Yang kalau bicara tadi niatnya untuk ibadah, seharusnya mungkin ya ketika dia narik ini pertarikan itu subhanallah ya, subhanallah, atau dia ketika istirahat dari satu set ke yang lainnya itu dia bisa membaca istighfar atau apa. Jadi kekuatan itu bukan cuma kekuatan fisiknya gitu. Maka kemungkaran tadi menghindarin tempat yang ada musiknya. Kemudian yang kedua, kebanyakan kan laki perempuan jadi satu ya. Dan ya di masjid aja kita sholat, itu perempuan di tempat sendiri, laki di tempat sendiri gitu. Gimana kalau dijadikan satu di tempat tersebut? Kita fokus kok Ustaz. Fokus ngelihat perempuannya. Ya enggak. Ya, kan kita fokus olahraganya Ustaz. Fokus olahraga itu perempuan-perempuan di tempat gym pada pakai jilbab. Enggak sih Ustaz. Ah. Cuma susah Ustaz dapat tempat gym sekarang yang dipisah begitu. Nah, kalau bicara kita susah bukan berarti kemudian jadi boleh gitu loh. Kita sebutin dulu nih yang nggak boleh dalam agama. Kemudian tadi pakaian tuh. Pakaian. Jadi kan kita sudah tahu insya Allah batasan aurat laki-laki, aurat perempuan ya. Kemudian jangan sampai waktu nge-gym itu melalaikan kita dari ibadah gitu. Dari yang tadi kita rencananya kepingin kuat untuk beribadah, malah gara-gara nge-gym ibadah kita ketinggalan gitu seperti Terus itu. yang tadi pakaian berarti kalau wanita itu menutup aurat dengan baik dia di tempat gym, baru dengan laki-laki apa? Oh iya, nggak boleh lagi karena tadi ada ikhtilat gitu kan, kumpul laki perempuan meskipun di sana. dia berpakaian tertutup dan iya, dari sisi fitnah yang akan ditimbulkan gitu loh. Fitnah yang akan ditimbulkan. Karena hampir rata-rata tempat gym itu kemungkaran ini kumpul jadi satu gitu. Iya. Ada musiknya seperti itu ya. Kemudian tadi ada perempuannya dengan pakaian yang tidak syar'i, kumpul laki perempuan. Iya. Maka solusinya nih, doakan kita mau bikin tempat gym khusus buat muslimah. Di mana? Di Jember Ustaz? Di Jember. Lah kita bikin di Jember gitu loh. Di dekat rumah Ustaz. Karena kita ingin perempuan-perempuan juga sehat Mas Safi. Betul. Tapi kita udah sediain tempat buat fitness, buat olahraga di rumah Ustaz. Ini seminggu 2 minggu udah nggak ini lagi Ustaz. Oke, iya. Karena nggak ada, sekarang belum ada Belum tuh. ada Ustaz. Ini Solusinya apa tuh Mas Safi? Ya mungkin bisa olahraga di rumah Ustaz. Dengan workout, kemudian Dengan masak gitu. Tambah gemuk dia masak. olahraga di rumah Ustaz. Akan banyak lah Ustaz. Sekarang juga kita bisa lihat dari media sosial YouTube itu kan ada itu khusus olahraga di rumah, cara-caranya tutorialnya itu Ustaz. Artinya nggak ada alasan perempuan akhirnya ke tempat nge-gym yang ada kemungkarannya di situ gitu loh. Karena di rumah dia masih bisa berolahraga. Ya termasuk lelaki juga Ustaz. Oh, yang laki juga. Artinya yang laki ini kalau di tempat gym itu ternyata tadi banyak kemungkarannya, ya atau solusinya ya olahraga di rumah.
Bisa lari kan kita kan banyak. Agak bareng juga sama istri Ustaz. Nah sama istri itu, jadi suami yang jadi gurunya. Kira-kira berapa Ustaz kayak gini nih? Saya paling 20 juta Ustaz, 20. 20 juta. Kita cari yang bekas. Siap. Lebih murah kan insya Allah. Yang penting fungsinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Masya Allah. Kita cariin sudah di mana-mana. Oh Masya Allah, kita lagi ada acara nih sama anak-anak nih. Masya Allah. Ini Zat, enggak ini kan Zat ada acara talk. Oh subhanallah. Dicariin sampai di bawah. Pantes rame-rame kan. Angkat teleponnya. Bentar bilang ke teman-teman dulu. Ustaz udah ada di sini teman-teman. Ada DJ ternyata. Bentar lagi insya Allah kita. Siap. Masya Allah. Siap, ntar lagi jalan ya. Siap. Anak selesaikan dulu nih. Siap. Masya Allah. Berapa menit lagi kita jalan aja? Insya Allah masih ada 10 menit 15 menit lagi. Zat. Masya Allah. Siap. Briefing dulu saya. Hadir insya Allah. Taib jamaah. Bahasa apa sih itu di situ? Nah ini juga penting buat antum. Kita ini talk show tentang masalah kesehatan. Kalau ini olahraganya mungkin kita akan bicara tentang bagaimana makan yang sehat atau pola hidup yang sehat. Makanya Gizinya antum, Ustaz ya. Gizi benar. Tapi insya Allah kita akan tayang kapan insya Allah? Insya Allah di bulan selanjutnya. Bulan selanjutnya. Iya nanti kita kabarin. Nah kita kabarin insya Allah. Siap. Jadi Rahasia. jangan lupa ditonton di channelnya Lorong Faradisa. Tunggu ya. Anak jalan dulu kalau gitu. Ya, Ustaz. Kita lanjut ya. Ya Allah semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Lanjut kan? Lanjut. Bismillah. Ini dia Elva Talk. Let's talk.